bersyukur. Jadi bersyukur itu keluar hormon endorfin, menghilangkan nyeri. Itu 300 daripada derivat morfin. Jadi kekuatannya itu 300 kali morfin. Jadi kalau orang itu bisa ikhlas, bisa memaafkan, maka orang itu tidak ada nyeri, ya. Endorfin, serotonin untuk kreatif inovatif, meskipun sudah pensiun tapi tetap kreatif inovatif. Dopamin untuk semangat seperti bapak tadi. Terakhir adalah oksitosin untuk kasih sayang. Itu bersyukur, ya. Ibu saya lihat pensiunan ini sudah bagus-bagus. Saya lihat wajahnya sepintas ini wajah-wajah surgawi. Ya itu. Orang surgawi itu kelihatan sepintas, itu bibirnya lebar mesti. Ya apa kabare? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau bibirnya kecil itu bibir mengeluh. Tidak ada orang, ya apa kabare? Alhamdulillah, tidak ada. Saya kalau masuk pesawat Garuda, itu pramugarinya mesti nyambut gini. Tidak ada yang gini. Tidak ada, ya. Bahwa kita ini harus melayani, ya, bersyukur, ya. Kalau yang kortisol tadi itu tersinggung, ngamuan, egois, gak cocok, ya. Itu pemicu daripada dia. Jadi kolesterol itu bukan dari makanan. Sekali lagi saya tekankan untuk bapak-bapak, jangan takut dengan makanan, karena makanan hanya 20%. Asal hatinya ditata. Penyakit diabetes, darah tinggi, semua itu sumbernya dari. Baik, untuk melakukan hasil kesehatan yang berujung kepada kebahagiaan, itu tadi sempat dikatakan salah satunya adalah makanannya ditata begitu. Tapi saya akan ke Bang Lucky dulu, terkait dengan ekonom. Bang Lucky, di Jakarta ini stres aja bawaannya begitu ya, gaya hidup mahal, kemudian juga tingkat ekonomi juga tidak sebanding lah mungkin apa yang didapat dan apa yang dikeluarkan begitu ya. Itu apakah mempengaruhi bagi untuk kesehatan kita dan kebahagiaan kita juga tuh Bang? Jadi awal daripada rasa tersebut itu sebenarnya diperoleh atas ketidakmampuan menyesuaikan antara keinginan dan kebutuhan itu. Nah, jadi membeli satu barang atau melakukan transaksi terhadap satu instrumen itu apakah dasar daripada keinginan atau kebutuhan nih. Nah, jadi itu nih agar apa? Agar hati tetap sehat nih. Jangan sampai dasar transaksi tersebut didasari dengan keinginan padahal yang dibeli itu tidak dibutuhkan sekali gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu dasarnya dulu. Nah, dalam rutinitas ekonomi itu ada yang namanya inflasi itu. Inflasi ya. Inflasi itu kemampuan transaksi itu sesuai tidak dengan kondisi harga barang yang beredar atau harganya gitu. Nah, jadi kalau inflasi tersebut baik mengalami penurunan atau kenaikan, itu sebenarnya individu ya atau kelompok atau organisasi tersebut harusnya dapat melihat bahwa sebenarnya kita harus mengacu kepada kebutuhan dan keinginan gitu. Nah, karena apa? Sekali lagi bahwa setiap orang itu menginginkan harapan yang sama itu atas transaksi yang dilakukan, atas kegiatan ekonomi yang dilakukan. Ingin kondisi ekonominya baik, makmur, sejahtera gitu. Harapannya sama gitu. Tapi pada saat yang sama pula kondisi mereka itu berbeda-beda. Ada mereka yang ingin melakukan transaksi berdasarkan kebutuhan, ada keinginan gitu. Jadi menurut saya hal tersebut harus menjadi pendekatan untuk melakukan satu eksekusi. Karena apa? Karena kalau tidak didasari dua persoalan tersebut, maka nanti akan timbul ini sakit hati gitu. Sakit hati. Kenapa kemarin beli kepingin beli ya, padahal itu nggak dibutuhkan benar. Jadi jangan terlalu banyak menginstal online shop ya Bang. Itu online shop terkadang kita tidak butuh tapi main klik aja tuh karena kita merasa pengen ada. Itu dia. Gitu. Jadi pesan saya nih kalau lihat online shop ini cari barang yang benar-benar dibutuhkan gitu. Jadi kan prinsip-prinsip ekonomi itu pangan, sandang, papan kan gitu. Nah, jadi yang butuh dulu itu bukan yang ingin dulu. Jadi biar ya kalau kita lihat semua orang menginginkan sesuatu, maka kita bisa mengikuti orang mabuk untuk belanja gitu. Tapi bagaimana nih Bang, ada trennya sekarang ini kalau kita transaksi dengan uang digital ada cashback 60%, gimana? Ya itu, mau cashbacknya 100% juga memang yang dibeli atas dasar produk cashback itu dibutuhkan atau tidak. Misalkan kita membeli satu barang dikasih cashback 60%, 70%, 90%, ada Harbolnas, hari online nasional, hari belanja online nasional. Tetapi kalau yang dibeli tersebut tidak dibutuhkan, untuk apa? Karena apa? Karena barang secara ekonomi itu memiliki apa?
depresiasi. Gitu. Nah, kita yang menggunakan merasa oke, kita memperoleh apresiasi atas diri kita karena handphonenya baru, tapi ternyata depresiasi gitu. Saya ke dokter, saya yang sampaikan tadi, kalau kebahagiaan itu biasanya tidak muncul dari diri kita sendiri juga, tapi dari lingkungan sekitar juga berpengaruh begitu ya. Untuk kita yang bekerja di kantoran ataupun di pemerintahan seperti apa begitu ya. Ketika kita mau menuju kantor saja kita pinginnya happy begitu, tapi tiba sampai di kantor ternyata ada lingkungan-lingkungan sekitar yang akhirnya membuat kita tidak happy, bad mood kita turun, akhirnya gaya kerja ini menjadi tidak semangat sampai dengan final di sore hari. Ada tips dok kira-kira agar kesehatan ini selalu terjaga dengan kebahagiaan itu dok? Iya, jadi memang apalagi kita ya masyarakat kota nih, itu yang paling rentan untuk terkena stres ini karena faktor-faktor stresornya itu ada di mana-mana. Iya. Jangankan keluar rumah macet ya, di dalam rumah aja mungkin kita udah stres karena banyak faktor lah. Iya. Keluar rumah macet, sampai di tempat kerja ada teman yang kurang sesuai dengan keinginan kita, gaya kerjanya juga bikin stres. Jadi sangat banyak memang faktor-faktor yang menyebabkan kita bisa stres atau faktor stresor lah yang kita bisa sampaikan. Cuma memang apapun yang terjadi di luar mengenai bagaimana kita merespon itulah sebenarnya yang paling penting. Jadi kalau bicara tentang apakah di luar sana ada faktor-faktor stresor, itu pasti dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita itu pasti ada. Nah sekarang tinggal bagaimana cara kita merespon hal tersebut. Ada dua orang punya kondisi yang sama, satunya stres, satunya enggak. Karena apa yang menyebabkan bukan dari faktor luarnya itu, tapi bagaimana dia menanggapi masalah yang dia hadapi. Jadi memang yang paling penting adalah bagaimana kita secara personal itu bisa jadi menerima apa yang terjadi gitu, dalam artian menerima realnya begitu ya. Iya, bukan berarti berpasrah diri, bukan, tapi setelah kita berusaha apapun hasilnya itu harus kita terima dengan lapang dada. Dalam artian faktor-faktor stresor yang ada dari luar itu tergantung dari kita bagaimana kita merespon hal tersebut. Seperti untuk itu. Kalau kita berkaitan dengan Bang Lucky terkait dengan tingkat ekonomi gitu ya dok ya. Apa dok kira-kira mungkin kebutuhan sandang pangan yang mungkin harganya murah meriah tapi juga bisa untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan dok? Ya tentu sebenarnya kalau selain olahraga kan tidak mengeluarkan uang, mungkin bisa jogging atau lari begitu ya. Ini makanan-makanan bisa ditekan begitu. Sekarang kita tahu ya buah-buahan saja mahal gitu kan, sayuran-sayuran mahal begitu. Mungkin ada tips lain nggak, ini apa yang bisa kita dapatkan dengan harga murah tapi bisa dapat sehatnya begitu? Ya tentu kalau bicara makanan ya, kalau tadi olahraga kan banyak olahraga yang tidak perlu biaya sebenarnya, jalan kaki ataupun lari itu kan tidak butuh biaya sebenarnya. Kalau makanan pun yang selalu kita jangan identikkan makanan sehat sama dengan makanan mahal, itu nggak selalu identik seperti itu. Jadi makanan-makanan ya misal nih yang paling sederhana lah, tempe tahu lah, seperti itu. Itu yang selalu kita bilang ini makanan kampung segala macam. Enggak, itu sangat sehat sebenarnya ya, sangat sehat. Jadi dibandingkan misalnya steak dan segala macam yang mungkin untuk orang-orang tertentu itu malah menyebabkan, asalkan tahu tempenya jangan digoreng pakai tepung, jadi gorengan akhirnya nggak sehat gitu ya dok ya. Ya sebenarnya semua yang penting dalam batas wajar sebenarnya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita siang hari ini. Tetap bersama kami di Newsroom.